Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Ayusari dari kelas D1 Program Studi Magister Manajemen Universitas Sangga Buana. Pada kesempatan hari ini, saya akan sedikit memaparkan terkait dengan ujian akhir semester Etika Bisnis Kontemporer mengenai studi kasus. Latar belakang dari eh, pemaparan saya pada kesempatan hari ini yaitu di mana pada era globalisasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, perusahaan kini tidak lagi hanya dituntut untuk menghasilkan profit, tapi juga bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan juga lingkungan. Konsep dari teori environment, social and governance, kemudian ada corporate social responsibility, serta teori triple bottom line, ini juga menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan dan keberlanjutan suatu perusahaan. Greenwashing itu merupakan bentuk manipulasi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan citra perusahaan, menarik minat konsumen, serta memperoleh kepercayaan investor tanpa didukung oleh komitmen nyata terhadap pelestarian lingkungan, di mana praktek ini tidak hanya dapat melanggar etika bisnis, tetapi juga dapat menyesatkan publik, mengurangi kepercayaan ke masyarakat, serta merugikan berbagai pemangku kepentingan. Nah, pada kasus yang akan saya ambil pada studi kasus ini, yaitu menunjukkan adanya kesenjangan antara citra perusahaan dengan praktek bisnis yang sebenarnya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perusahaan telah menerapkan prinsip etika bisnis, tanggung jawab, dan sosial. Adapun beberapa rumusan masalah yang saya ambil pada studi kasus yang akan saya lakukan analisis, yaitu pelanggaran etika bisnis apa saja yang terjadi dalam kasus PT Green Life Indonesia. Bagaimana analisis kasus tersebut dilihat dari sudut pandang teori stakeholder, teori triple bottom line, environment, social and governance, dan good corporate governance. Kemudian stakeholder yang terdampak akibat praktek greenwashing yang dilakukan oleh perusahaan siapa saja, kemudian apa saja resiko jangka pendek dan jangka panjang yang dihadapi perusahaan akibat praktek greenwashing, bagaimana strategi pemulihan reputasi perusahaan yang tepat setelah terjadinya krisis kepercayaan, dan bagaimana rekomendasi tata kelola bisnis yang etis untuk mencegah praktek greenwashing di masa mendatang. Adapun tujuan dari analisis ini yaitu untuk menganalisis praktek greenwashing dan manipulasi citra perusahaan pada kasus PT Green Life Indonesia berdasarkan perspektif etika bisnis serta memberikan rekomendasi tata kelola perusahaan yang beretika dan berkelanjutan. Sedangkan tujuan khususnya yaitu melakukan identifikasi terkait pelanggaran etika, kaitan kasus dengan berbagai teori, identifikasi stakeholder yang terdampak, melakukan analisis jangka pendek dan jangka panjang, serta menyusun strategi untuk melakukan pemulihan reputasi. Dan untuk manfaatnya, yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu etika bisnis, manajemen strategis, kemudian corporate social responsibility, environment, social and governance, serta good corporate governance, khususnya terkait praktek greenwashing dan dampaknya terhadap keberlanjutan perusahaan. Adapun tinjauan pustaka yang menjadi highlight dari kasus yang saya ambil, yang pertama adalah pengertian etika bisnis menurut Andrew Crane dan Dave Martin tahun 2023. Etika bisnis kontemporer itu merupakan kajian mengenai bagaimana perusahaan mengambil keputusan yang tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga dampak sosial, lingkungan, tata kelola, serta tanggung jawab moral terhadap seluruh pemangku kepentingan. Yang kedua, terkait dengan jenis-jenis pelanggaran etika bisnis. Yang pertama ada greenwashing, yaitu praktek perusahaan yang memberikan klaim ramah lingkungan secara berlebihan atau menyesatkan tanpa didukung oleh kondisi operasional yang sebenarnya. Yang kedua adalah fraud atau kecurangan, di mana merupakan tindakan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan dengan cara menipu atau menyalahgunakan kepercayaan.
Yang ketiga yaitu manipulasi informasi terjadi ketika perusahaan menyampaikan informasi yang tidak lengkap, tidak benar, dan menyesatkan kepada investor, konsumen maupun pemerintah, dan pelanggaran hak konsumen, hak karyawan, dan pelanggaran lingkungan. Sedangkan teori-teori yang berkaitan dengan etika bisnis, yaitu ada stakeholder theory yang diperankan oleh R. Edward Freeman dan terus dikembangkan sampai dengan saat ini, di mana teori ini menyatakan bahwa perusahaan itu memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pihak yang dipengaruhi oleh aktivitas bisnis, bukan hanya kepada pemegang saham, tapi juga kepada stakeholder, yaitu contohnya investor, konsumen, karyawan, supplier, pemerintah, kreditur, masyarakat, kemudian ada media, dan juga lingkungan. Untuk konsep triple bottom line yang diperkenalkan oleh John Elkington, menurut konsep ini, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan finansial atau profit, tetapi juga kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan. Sedangkan teori ESG yaitu merupakan kerangka evaluasi perusahaan yang digunakan oleh investor untuk menilai keberlanjutan bisnis. Dan untuk good corporate governance, ini merupakan sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, direksi, komisaris, manajemen, dan stakeholder lainnya agar perusahaan dikelola secara bertanggung jawab. Adapun studi kasus yang saya ambil yaitu dari greenwashing dan manipulasi citra perusahaan, di mana latar belakangnya adalah PT Green Life ini merupakan perusahaan produsen air minum dalam kemasan yang selama 5 tahun terakhir itu aktif untuk mengkampanyekan dengan slogan 100% ramah lingkungan. Perusahaan memperoleh citra positif melalui berbagai kegiatan CSR, penghijauan, serta promosi penggunaan kemasan yang klaim dapat didaur ulang. Namun, investigasi media menemukan bahwa lebih dari 80% limbah plastik perusahaan tidak pernah didaur ulang. Perusahaan masih menggunakan pemasok yang membuang limbah ke sungai. Laporan berkelanjutan hanya menampilkan data positif dan menyembunyikan data pencemaran. Dan setelah berita itu viral, maka perusahaan sahamnya menjadi turun, konsumennya melakukan boykot, investor mulai menarik investasinya, pemerintah melakukan investigasi, dan direksi tetap berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan strategi pemasaran yang masih dalam batas wajar. Yang akan dibahas yaitu terkait dengan identifikasi pelanggaran etika bisnis yang terjadi pada kasus tersebut. Temuan kasusnya yaitu mengklaim produk 100% ramah lingkungan tanpa didukung fakta. Nah, ini pelanggaran etikanya adalah greenwashing atau klaim yang menyesatkan. Kemudian yang kedua adalah lebih dari 80% limbah plastik tidak didaur ulang. Pelanggaran etikanya adalah tidak bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan. Kemudian menggunakan pemasok yang membuang limbah ke sungai. Ini pelanggaran etikanya adalah mengabaikan tanggung jawab dalam rantai pasok atau supply chain responsibility. Yang keempat adalah laporan berkelanjutan hanya menampilkan informasi positif. Pelanggaran etikanya adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Kalau lalu yang kelima adalah menyembunyikan data pencemaran. Pelanggaran etiknya adalah manipulasi informasi dan pelanggaran integritas, serta direksi yang menganggap tindakan tersebut sebagai strategi pemasaran. Pelanggaran etiknya adalah budaya organisasi yang mengabaikan etika. Dengan begitu, berdasarkan dengan analisa pada kasus tersebut, maka ada beberapa etika bisnis yang dilanggar, yaitu honesty, kemudian integritas, transparansi, accountability, kemudian responsibility, dan juga keadilan. Kemudian, analisis kasus berdasarkan dengan teori. Yang pertama adalah stakeholder theory. Menurut Edward Freeman, perusahaan itu harus menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pada pemegang saham. Berdasarkan dari kasus PT Green Life tersebut, maka perusahaan lebih mengutamakan peningkatan citra dan juga keuntungan pada jangka pendek daripada kepentingan stakeholder lainnya. Nah, ada pun beberapa dampak yang terjadi dari kasus tersebut bagi stakeholder, yaitu konsumen menjadi tertipu oleh klaim ramah lingkungan, kemudian investor mengalami kerugian akibat penurunan nilai saham,
Masyarakat sekitar terkena dampak pencemaran lingkungan, pemerintah juga harus mengeluarkan biaya untuk pengawasan dan penegakan hukum. Pemasok juga ikut terdampak karena praktek pengelolaan limbah yang buruk, serta karyawan juga menghadapi ketidakpastian akibat krisis reputasi. Di mana inti dari kasus di atas jika dikaitkan dengan stakeholder teori, yaitu perusahaan gagal untuk menjalankan prinsip keseimbangan kepentingan stakeholder. Menurut triple bottom line teori, konsep triple bottom line menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, di mana analisis kasus di atas yang berkaitan dengan teori triple bottom line, yaitu pada people, masyarakat akan dirugikan terkait dengan akibat pencemaran dan informasi yang menyesatkan. Kemudian yang kedua adalah planet, limbah plastik dan pencemaran sungai itu dapat merusak lingkungan. Dan profit itu keuntungan jangka pendek diperoleh, tetapi diikuti penurunan saham, boikot konsumen, dan hilangnya kepercayaan investor. Berdasarkan teori triple bottom line dalam kasus ini, perusahaan hanya berfokus pada profit dan mengabaikan terkait dengan people dan juga planet. Pada teori ESG, Environmental, Social, and Governance, jika dilihat menggunakan teori ESG, maka dapat dilakukan analisa. Ya, pada environmental, berarti pengelolaan limbah tidak sesuai dengan klaim, rantai pasok tidak memperhatikan dampak lingkungan. Pada aspek sosial, konsumen menerima informasi yang menyesatkan dan masyarakat berdampak pada pencemaran. Dan governance, laporan berkelanjutan. Keberlanjutannya tidak transparan, pengawasan dewan direksi dan komite. Ini audit tidak berefektif, tidak ada akuntabilitas dalam pengungkapan informasi. Pada kasus di atas, jika dikaitkan dengan teori ESG, perusahaan gagal untuk memenuhi prinsip ESG secara menyeluruh. Dan berdasarkan teori Good Corporate Governance, prinsip dari teori GCG ini merupakan transparansi dilanggarnya karena informasi pencemaran disembunyikan, kemudian akuntabilitasnya direksi tidak bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan kepada publik, responsibility-nya perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan, independensinya pengawasan terhadap pelaporan keberlanjutan tidak berjalan secara efektif, dan juga keadilan konsumen dan investor diperlakukan tidak adil karena menerima informasi yang tidak lengkap. Adapun identifikasi pihak-pihak yang terdampak atau stakeholder yang terkena dampak dari analisis kasus tersebut, yang pertama adalah konsumen, di mana konsumen ini terdampak karena tertipu oleh klaim produk sehingga bisa menyebabkan kehilangan kepercayaan. Kemudian investor, penurunan nilai investasi dan meningkatnya risiko. Lalu ada pemegang saham yang berdampak pada nilai perusahaan yang menurun, karyawan, ketidakpastian pekerjaan, dan turunnya kebanggaan terhadap perusahaan karena setelah reputasinya turun dari perusahaan tersebut, belum bisa memastikan nantinya nasib karyawan dari perusahaan tersebut seperti apa. Lalu masyarakat sekitar, pencemaran lingkungan, dan potensi gangguan kesehatan, pemerintah, beban pengawasan dan penegakan hukum meningkat, kemudian pemasok kehilangan kontrak jika tidak memenuhi standar lingkungan, kreditur mungkin akan meningkatnya resiko gagal bayar akibat penurunan kinerja perusahaan, dan media berperan untuk mengungkap fakta dan meningkatkan perhatian publik. Adapun analisis dari resiko jangka pendek dan jangka panjang pada kasus tersebut, untuk resiko jangka pendek ada boikot konsumen. Berdampaknya adalah penurunan penjualan, kemudian ada penurunan harga saham, turunnya nilai perusahaan, kemudian penarikan investasi sehingga berdampak pada gangguan pada arus kas perusahaan. Investigasi pemerintah itu juga berdampak menjadi potensi untuk bisa dikenakan sanksi administratif dan juga hukum. Lalu untuk krisis media berdampak dengan reputasi yang memburuk. Sementara untuk resiko jangka panjang, hilangnya kepercayaan publik sehingga berdampak untuk sulit mendapatkan kembali loyalitas pelanggan, penurunan daya saing sehingga berdampak pangsa pasarnya akan berkurang, resiko litigasi yaitu gugatan dari konsumen, masyarakat atau investor, kesulitan memperoleh pendanaan di mana investor dan kreditur lebih berhati-hati, kemudian turunnya employer branding, sulit untuk menarik dan juga mempertahankan talenta,
lalu kerusakan reputasi permanen, nilai merek menurun dalam jangka panjang. Adapun rancangan strategi untuk pemulihan reputasi perusahaan, yang pertama berstrateginya adalah melakukan respon yang cepat, di mana tindakan ini bisa dilakukan dengan pertama mengakui kesalahan secara terbuka, kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada publik, menghentikan seluruh klaim pemasaran yang tidak dapat dibuktikan. Yang kedua, investigasi dan perbaikan, melakukan audit lingkungan independen, mengevaluasi seluruh rantai pasok yang melakukan kerjasama dengan perusahaan, kemudian mengakhiri kerjasama dengan pemasok yang tidak memenuhi standar lingkungan, dan menyusun rencana aksi dengan target yang lebih terukur. Untuk yang ketiga, terkait transparansi, yaitu mempublikasikan hasil audit, menyampaikan laporan keberlanjutan yang lengkap, termasuk tantangan dan kekurangan, lalu melibatkan pemangku kepentingan dalam evaluasi. Yang keempat, yaitu perbaikan operasional, di mana tindakan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan tingkat daur ulang, kemudian mengurangi penggunaan plastik, berinvestasi pada teknologi pengelolaan limbah, lalu menetapkan target lingkungan yang realistis dan dapat diverifikasi. Dan yang kelima, yaitu pemulihan kepercayaan, di mana ini adalah salah satu hal yang sangat penting setelah tadi perusahaan mengalami penurunan reputasi, sehingga tindakan yang dapat dilakukan adalah melakukan komunikasi yang konsisten dengan masyarakat dan investor, melaksanakan program CSR yang benar-benar berdampak, kemudian meminta verifikasi atau sertifikasi dari lembaga independen sebelum membuat klaim lingkungan. Dan untuk menyusun rekomendasi tata kelola bisnis yang beretika supaya tidak kembali terjadi di masa yang akan mendatang, yaitu yang pertama dengan memperkuat good corporate governance, di mana bisa dilakukan dengan membentuk komite keberlanjutan di bawah Dewan Komisaris, kemudian memperkuat fungsi audit internal dan manajemen resiko. Yang kedua yaitu meningkatkan transparansi, menyajikan laporan keberlanjutan yang seimbang, mengungkap seluruh data lingkungan secara jujur. Yang ketiga, menerapkan ESG sebagai strategi bisnis, menetapkan indikator ESG sebagai bagian dari penilaian kinerja manajemen, mengintegrasikan ESG dalam pengambilan keputusan strategis. Yang keempat adalah memperkuat pengawasan rantai pasok, di mana melakukan audit rantai pemasok secara berkala, menerapkan kode etik pemasok, dan mengakhiri kerjasama dengan pemasok yang melanggar standar lingkungan. Yang keempat, yaitu dengan membangun budaya etika, menetapkan kode etik perusahaan, menyelenggarakan pelatihan etika bisnis secara berkala, menyediakan sistem whistleblowing yang aman dan independen, memberikan sanksi tegas kepada pelanggaran etika. Menerapkan komunikasi yang bertanggung jawab, memastikan seluruh klaim pemasaran didukung bukti yang dapat diverifikasi, menghindari klaim lingkungan yang berlebihan atau menyesatkan, dan mengutamakan kejujuran dalam komunikasi dengan publik. Adapun kesimpulan dari analisis kasus pada hari ini, yaitu kasus PT Green Life Indonesia menunjukkan bahwa greenwashing bukan sekedar strategi pemasaran yang agresif, melainkan pelanggaran etika bisnis yang serius karena melibatkan penyampaian informasi yang menyesatkan dan pengabaian tanggung jawab terhadap lingkungan. Dari perspektif teori, stakeholder teori, perusahaan itu gagal melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan triple bottom line teori, perusahaan hanya mengejar profit dan mengabaikan aspek people dan juga planet. Dan dari sudut ESG dan good corporate governance, perusahaan tidak mampu memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan tata kelola yang baik. Pemulihan ini hanya dapat dicapai melalui perbaikan operasional yang nyata, pelaporan yang jujur, penguatan tata kelola, pengawasan rantai pasok, dan komitmen terhadap praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam melakukan penyusunan makalah dan juga paparan pada kesempatan hari ini. Dan terima kasih atas waktunya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.